Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dalam melaksanakan ibadah puasa. Bagi yang menjalankannya, selamat menjalani ibadah puasa. Semoga kita bisa menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan penuh tahun ini. Selama bulan puasa ini, bulan Ramadan, kita melaksanakan perkuliahan melalui video record, yaitu pembelajaran melalui learning. Artinya video dapat diupload di link yang telah saya masukkan ke dalam learning. Nah, setelah itu nantinya setelah Lebaran baru kita perkuliahan tatap maya kembali. Pada perkuliahan pada hari ini kita masih membahas mengenai subjek dan objek daripada peradilan tata usaha negara. Nah, saudara bisa melihat di dalam layar saudara pasal 1 angka 10. Ada 2 subjek daripada peradilan tata usaha negara. Yang pertama orang perorangan atau badan hukum perdata, disebut sebagai penggugat. Nah, kemudian ada badan hukum padan atau yang kedua badan atau pejabat tata usaha negara dalam kapasitas sebagai tergugat. Badan atau pejabat tata usaha negara yang mana? Yaitu yang mengeluarkan katun, baik penerima atribusi, penerima delegasi. Nah, siapa orang atau badan hukum perdata? Yaitu orang atau badan hukum yang terkena atau merasa kepentingannya dirugikan akibat terbitnya sebuah keputusan tata usaha negara. Nah, tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata. Kita ulangi sekilas, ya kan? Siapakah badan atau pejabat tata usaha negara itu? Yaitu badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam petun yang dipentingkan dalam penentuan apakah masuk dalam klasifikasi pejabat atau badan tata usaha negara adalah terletak dari apa yang diperbuat oleh pejabat atau badan tata usaha negara tersebut dan tidak mendasarkan kepada jenis kekuasaan yang diterimanya. Nah, dalam gugatan petun dalam hukum acara yang digugat adalah nama badannya, bukan nama orangnya. Misalnya saya adalah kepala dinas pendidikan. Nah, yang digugat bukan Mahendra, tetapi yang digugat adalah kepala dinas pendidikan. Bukan secara pribadi, tetapi yang digugat adalah nama badan atau pejabat tata usaha negara atau jabatan dari pejabat tata usaha negara tersebut. Kepala, nama jabatannya. Nama badannya
yaitu Dinas Pendidikan. Nah, itu yang harus diperhatikan. Makanya terletak dari apa yang diperbuat oleh pejabat atau badan tata usaha negara tersebut. Berdasarkan apa tadi? Undang-undang yang berlaku. Sesuai dengan pasal 1 angka 8. Undang-Undang nomor 5 2009. Apakah swasta bisa digugat? Bisa. Sepanjang yang bersangkutan melakukan tugas atau kegiatan di bidang pemerintahan dengan berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contohnya misalnya pemecatan mahasiswa universitas swasta. Itu pernah terjadi di salah satu universitas yang ada di Sumatera Utara. Mahasiswanya diskorsing. Akhirnya diajukan gugatan ke Petun dan dikabulkan oleh Petun, sehingga skorsingnya menjadi batal. Atau pihak-pihak yang melaksanakan kegiatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Apabila ada undang-undang yang mendasarinya, bisa saja BUMN ada, kemudian direktor kan ada, yaitu Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Ada kedudukan rektor situ sebagai apa gitu. Yang penting kedudukannya atau jabatannya itu diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, yang tadi yang saya katakan. Nah, siapakah yang harus dijadikan tergugat? Periksa sumber kewenangan pejabat. Ada 3 kewenangan pejabat: atribusi, delegasi, dan mandat. Delegasi pelimpahan wewenang berlaku selamanya. Memberi delegasi tidak mencampuri pelaksanaan tugas penerima delegasi. Jadi seperti kepala dinas, delegasi dari kementerian pendidikan dan kebudayaan, kan gitu. Tanggung jawab ada pada penerima delegasi. Contohnya kementerian kepada yang di bawahnya, dinas-dinas terkait ataupun lembaga-lembaga yang terkait. Kemudian mandat bukan pelimpahan wewenang, berlaku sementara. Pemberi mandat dapat mencampuri pelaksanaan tugas oleh penerima mandat atau mandataris. Tanggung jawab pada pemberi mandat biasanya ditandatangani dengan tanda tangan. Ditandai dengan tanda AN atau UB atas nama, misalnya Direktur Kriminal Umum Polda Sumatera Utara, AN, kan gitu, atas nama AN Direktur ini Kabak Wasidik. Nah, seperti itu dia. Itu mandat. Jadi hanya berlaku sementara ketika pejabat yang berwenangnya tidak hadir. UB untuk bawahan, itu sementara. Nah, apa itu sengketa tata usaha negara? Pada pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan, poin pentingnya adalah ini. Suatu penetapan tulis dikeluarkan oleh badan atau pejabat tun berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, bersifat konkret, individual, dan final. Bersifat konkret, individual, dan final. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Kata kuncinya adalah bersifat konkret, individual, dan final.
Nah, apakah semua keputusan tata usaha negara dapat digugat di petun? Jawabannya tidak. Hal ini bisa dilihat di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Yaitu keputusan tersebut merupakan perbuatan hukum perdata, merupakan pengaturan yang bersifat umum, masih memerlukan persetujuan yang di atasnya yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan KUHP atau KUHAP yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian katun mengenai tata usaha TNI, putusan hasil pemilu baik di pusat maupun di daerah. Nah, makna dari konkret dari sebuah keputusan tata usaha negara adalah orang yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara ini tidak abstrak. Jelas siapa orangnya. Individual artinya adalah keputusan ini tidak berlaku umum, tetapi untuk tertentu, baik alamat maupun hal yang dituju juga tertentu. Kalau yang dituju lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Umpamanya keputusan tentang pembuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut. Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final. Karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Umpamanya keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian. Semalam ada keputusan fiktif negatif, kan? Tak usah. Nah, aspek daripada keputusan tata usaha negara ada 3 aspeknya, yaitu aspek kewenangan, substansi, dan prosedural. Kewenangan meliputi hal berwenang, tidak berwenang, atau melanggar kewenangan. Dasar kewenangan badan atau pejabat tun adalah secara atribusi berasal dari perundang-undangan yang melekat pada suatu jabatan. Delegasi adanya pemindahan, pengalihan suatu kewenangan yang ada, dan mandat dalam hal ini tidak ada pengakuan kewenangan atau pengalihan kewenangan. Aspek substansi yaitu pelaksanaan atau penggunaan kewenangannya apakah secara materi atau substansi telah sesuai dengan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, aspek prosedural yaitu apakah prosedur pengambilan keputusan tata usaha negara yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan kewenangan tersebut telah ditempuh atau tidak. Apabila aspek ini tidak terpenuhi ketiga aspek ini ataupun salah satunya, maka keputusan tersebut ada cacat hukumnya. Itu materinya harus jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian prosedur dalam pembuatannya harus juga sistematikanya diperhatikan dan orang yang menandatangani keputusan tersebut merupakan orang yang berwenang atau memiliki kewenangan untuk menerbitkan keputusan tata usaha negara. Apa saja syarat material dan formil dari sebuah keputusan tata usaha negara? Syarat materialnya bisa kita lihat yaitu keputusan harus dibuat oleh alat negara yang berwenang. Yang kedua, syaratnya karena keputusan itu suatu pernyataan kehendak, maka pembentukan kehendak itu tidak boleh memuat kekurangan yuridis. Keputusan harus diberi bentuk
yang ditetapkan dalam peraturan dasarnya dan membuatnya harus memperhatikan cara membentuk keputusan itu. Bila mana hal itu ditetapkan dengan tegas dalam peraturan dasarnya. Isi dan tujuan keputusan harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasarnya. Sedangkan syarat formilnya yang terakhir adalah syarat yang ditentukan berhubungan dengan persiapan dibuatnya keputusan dan berhubung dengan cara dibuatnya keputusan harus dipenuhi. Keputusan harus diberi bentuk yang ditentukan. Yang ketiga, syarat-syarat yang ditentukan berhubung dengan dilakukannya keputusan harus dipenuhi. Jangka waktu yang ditentukan antara timbulnya hal-hal yang menyebabkan dibuatnya keputusan dan diumumkannya keputusan tidak boleh dilewati. Ada perbedaan hukum acaranya. Demikian untuk materi pada hari ini. Silakan apabila ada yang ingin ditanyakan dapat melakukan chat di forum diskusi yang telah dibuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.